Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah, nafa'ana bi ulumi. Summa ala sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan yang membatalkan sholat. Tsani asyaraha, yang ke-12, biniyati qat'is shalah, berniat memutus sholat. Lagi sholat kok niat mau mutusin sholat, ya batal sholatnya. Niat itu harus langgeng sampai akhir, nggak boleh diniatkan untuk diputus di tengah jalan. Asal niat, saya memutus sholat, ya langsung putus, udah nggak pakai nanti lagi. Jadi nggak boleh niat untuk memutuskan sholat. Seperti seorang berniat pada rakaat pertama akan keluar pada rakaat yang kedua, batal langsung. Nggak usah nunggu kedua, nggak usah. Antara rakaat kedua saya mau batalin, ya udah batal itu. Jadi nggak boleh kamu niat batalin sholat. Kalau mau batalin, ya batalin aja, nggak usah pakai niat nanti. Kalau sekarang mau saya batalkan, ya batalkan. Ketika baru niat mau batalin sudah batal. Sebagaimana masalah iman, kamu niat mau keluar dari Islam, ya langsung keluar hari itu juga, nggak pakai nanti. Saya besok mau masuk Kristen, ya nggak usah besok, sekarang udah keluar Islam kamu. Karena iman itu harus diniatkan sampai nggak boleh tergeser, nggak boleh berubah, nggak boleh hilang kemantapannya. Jika kamu kok sudah syahadat, saya syahadat untuk masuk Islam, itu harus dawam selama-lamanya sampai mati niatnya. Nggak boleh, saya mau masuk Islam 3 hari, oh ya nggak boleh, nggak bisa. Jadi harus sampai selesai. Terus yang tidak termasuk niat memutus sholat, seperti niat akan melakukan perkara yang membatalkan sholat, maka tidak batal sholatnya seketika. Kayak nanti rakaat kedua saya mau gerak 3 kali, kan gerak 3 kali batalin sholat. Di waktu rakaat pertama niat, nanti rakaat kedua saya mau gerakan 3 kali, itu belum batal. Sampai nanti betul-betul dilaksanakan baru batal. Tapi kalau saya niat mau keluar sholat, ya sudah keluar langsung. Kalau gerakan 3 kali kan baru membatalkan sholat. Dan kalau nggak dikerjakan gimana? Ya nggak berarti nggak jadi gitu loh. Hanya punya keinginan aja. Tapi yang demikian
keinginan yang tidak sampai membatalkan sholatnya. Beda dengan niat keluar dari sholat, maka seketika itu dia sudah langsung keluar sholat. Yang ke-13 salisa asyaraha bita'liqi qat'iha bisyai' wa in lam tahsul. Yang ke-13 adalah hal yang dapat membatalkan sholat, menggantungkan pemutusan sholat pada sesuatu, meskipun sesuatu itu tidak akan berhasil. Menggantungkan pemutusan sholat, walaupun hal itu hal yang jarang terjadi gitu loh, bukan yang sama sekali nggak akan terjadi, hal yang mustahil. Saya mau batalin sholat kalau ada onta masuk botol, ya nggak terjadi, nggak akan ada onta masuk botol gitu loh. Nah, kalau umpamanya saya akan batalin sholat kalau api itu nggak panas, ya boleh aja api nggak panas kan, namanya perkara khawarik gitu loh, bukan perkara yang mustahil. Atau saya akan batalin sholat kalau ada jirim yang nggak menempat, namanya ya nggak bakal batal sholatnya, mau nggak ada jirim yang nggak menempat. Tapi kalau saya akan batalin sholat kalau ada api yang nggak, ya ada, maka bisa batal langsung sholatnya ketika digantungkan pada sesuatu, walaupun itu perkara yang khawarik, yang jarang tapi kan bisa maka ketika digantungkan seperti itu, dia sholatnya sudah batal. Kalau nanti hujan, saya mau ngangkatin jemuran, batal langsung sholatnya itu, walaupun nggak hujan gitu loh. Jadi sholat itu nggak boleh digantungkan sama yang lain, harus murni sampai salam saya mau sholat gitu. Makanya niat sholat itu diniatkan ketika pertama saya mau ngerjain sholat, makanya mau ngerjain takbir, niat sampai salam gitu loh, nggak diputus oleh sesuatu, nggak dihentikan oleh sesuatu, maka baru namanya sholat itu dawam sampai akhir. Terus yang ke-14 Rabi asyaraha taraddudu fi qat'iha. Yang ke-14 adalah ragu-ragu dalam memutuskan sholat. Kayak ini mau saya terusin apa enggak ya? Terusin apa enggak? Ya udah batal itu. Sholat kok mau terusin apa enggak? Emang mau ngapain lo gitu. Jadi kalau ragu-ragu untuk keluar atau enggak, maka termasuk sudah keluar. Jadi enggak boleh ada ragu-ragu dalam sholat, ya harus sampai selesai saya mau sholat. Kayak begitu takbir, bis kamu jalan, batalin apa enggak ya? Batalin, batal udah. Atau waktu kamu takbir, HP bunyi, bos yang ngebel, batalin apa enggak? Batal udah sholatnya. Jadi nggak boleh ada keraguan untuk meneruskan sholat. Kok ragu mau batalin sholat? Termasuk hal yang langsung bisa memutuskan sholat. Sama dengan iman, nggak boleh ada keraguan sedikit pun untuk melanggengkan iman. Kok kamu sedikit ada keraguan dalam langgengkan iman, maka batal langsung iman kamu. Jadi yang dimaksud dalam ragu-ragu adalah hal yang baru muncul. Ketika sudah sholat, hal itu muncul. Dan munculnya itu lama gitu loh. Enggak terbersih doang, enggak. Kalau cuma pikiran doang yang lewat, itu namanya was-was. Itu ujian, kamu diragukan oleh sesuatu.
Tapi ketika itu lewat terus hilang ya nggak ada masalah. Tapi kalau lewat terus berhenti, terus kamu angen-angen berhenti, putus apa enggak ya? Putus, ya putus sudah. Tapi kalau cuma lewat doang, oh, HP bunyi batalin sholat, udah nggak jadi. Tapi hanya lewat doang, ya nggak ada masalah. Tapi kalau keraguannya berhenti, maka sampai bisa membatalkan sholat. Maka itu juga terjadi kepada masalah keimanan kepada Allah. Oh, kamu kok was-was jenak, Allah itu Tuhan apa bukan ya? Oh, batal udah. Tapi kalau cuma muncul segitu doang, itu namanya waswisnya setan. Allah itu bukan Tuhan, lewat doang. Tapi langsung kamu patahkan dengan argumen di hati, hilang, nggak ada masalah. Tapi kalau muncul terus kamu angen-angen, Tuhan bukan ya, Tuhan bukan ya, ya hilang imannya udah. Langsung seketika itu batal keimanan seseorang. Itulah 14 perkara yang membatalkan sholat. Terus ada far'un, ada tambahan penjelasan dari Shaikhul Syarah Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa masih ada lagi beberapa perkara yang masih bisa merusak sholat. Gak cuma yang 14, ada lagi hal yang lain yang bisa merusak sholat. Di antaranya apa? Melakukan satu rukun dari rukun-rukun sholat disertai dengan ragu-ragu dalam niat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Saya udah niat belum ya? Batal sholatnya. Karena yang ditinggalkan rukun yang pokok gitu loh. Kok ketinggalan ya nggak bisa niatnya waktu Fatihah, niat nggak bisa, harus ulang dari awal niat baru masuk lagi ke dalam sholat. Jadi ragu-ragu dalam niat itu bisa menjadi bagian yang membatalkan sholat. Dan seperti ragu-ragu itu dalam niat, ragu-ragu dalam wudhu. Begitu sholat, Allahu Akbar, Fatihah, saya udah wudhu belum ya? Batal. Lah untuk menghilangkan bagaimana? Orang itu ragu-ragu bisa sudah wudhu atau belum, atau sudah batal atau belum. Beda nih. Kalau sudah wudhu atau belum, berarti kamu belum punya. Gitu loh. Tapi kalau sudah batal atau belum, berarti sudah punya. Gitu loh. Itu sudah ingat kamu tadi wudhu, tapi masalah batal kamu lupa. Udah batal belum ya? Saya udah nyenggol perempuan belum, istri saya, atau udah kentut belum? Tapi kalau saya udah wudhu belum ya, berarti kamu ingat sudah batalnya, ya maka nggak wudhu. Terhitung kamu tidak punya wudhu. Tapi kalau sudah batal atau belum, hilangkan keraguannya, mantepin saya sudah wudhu tadi. Lanjut, gitu loh. Kok ragu-ragu saya sudah wudhu belum ya, batal sholatnya. Harus diulang wudhu lagi, terus masuk sholat. Ragu-ragu pada perkara yang harus pakai niat gitu loh. Kok kamu nggak ngerjainnya, maka ya batal. Kenapa harus diulang? Dimulai dari niatnya. Wudhu perlu pakai niat, sholat pakai niat. Sebagaimana kamu ragu-ragu saya ini sudah niat sholat duhur apa sholat asar. Bingung nih saya niatnya sholat duhur. Beda sama orang yang di mulutnya usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, tapi di hatinya sholat asar. Kamu niatnya mau sholat asar, di hati kamu inget tuh, tapi orang dengernya zuhur, ada masalah. Nah, yang penting yang kamu inget gitu loh. Yang di mulut itu kan nggak ngeh kamu, tapi yang di hati kamu niatnya apa? Asar.
Ya, waktunya apa? Asar, ya sah sholatnya asar. Tapi kalau sholatnya kamu ragu nih, saya tadi niatnya sholat apa ya, duhur, kayak qadha, udah kebanyakan qadha namanya. Ini saya qadha duhur apa qadha asar niatnya. Nah, ini sama halnya pula ragu-ragu di dalam takbiratul ihram. Saya udah takbir ihram atau belum ya? Batal sholatnya. Dan di antara yang merusak sholat adalah lama berlalunya satu masa disertai keraguan-raguan dalam niat, meskipun ia nggak melakukan rukun apapun. Habis Allahu Akbar, dia nggak baca Fatihah, tapi saya tadi niat nggak ya? Niat nggak ya? Lama, batal. Nah, ukuran lamanya berapa? Ukuran lamanya itu pokoknya bisa dipakai melakukan satu rukun di dalam sholat. Walaupun rukun itu rukun yang pendek seperti tumaninah, sudah dianggap kamu panjang. Sudah dianggap kamu melakukan hal yang panjang tapi sia-sia hingga itu bisa membatalkan sholat. Adapun kalau nggak lama, nggak apa-apa, maka berarti itu seperti lintasan saja, maka itu nggak membatalkan sholat. Karena memang kadang kita itu yuwaswis, setan raguin, tapi kalau langsung ingat pada kejadiannya ya sudah nggak batal. Nah, di antara perusak sholat itu adalah membelokkan niat. Ganti niat. Waktu sholatnya sholat apa, setengah-tengah sholat dirubah jadi sholat yang lain, maka bisa sampai membatalkan sholat. Kayak apa contohnya? Sholat fardu dipindah kepada fardu yang lain. Niatnya zuhur, tahu-tahu saya mau ganti asar aja lah. Oh ya, nggak boleh, nggak sah, itu belokin niat yang seperti itu gitu loh. Atau fardu jadi sunnah, sunnahnya sunnah yang tertentu. Sholat duhur, saya mau ganti sunnah ba'diyah aja lah, atau sunnah qobliyah lah, atau sunnah taubat lah, atau yang lain. Yang ketiga, sunnah kepada fardu. Pindah nih lagi sholat duha, mau sholat yang lain, nggak boleh. Atau sunnah kepada sunnah yang lain, nggak boleh. Sholat sunnah duha pindah ke sholat sunnah tobat. Sholat sunnah duha pindah ke sholat sunnah wudhu, nggak boleh. Saya belum sunnah wudhu tadi, habis duha nih sholat duha. Saya mau sholat sunnah wudhu, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat duha itu butuh niat tertentu gitu loh. Wudhu ya niat tertentu. Tapi jika ada seseorang yang sholatnya sendirian, terus dia lihat ada jamaah, kayak kamu sholat sunnah nih di masjid, tiba-tiba qomat, lagi sholat sunnah tiba-tiba ada orang qomat, jamaah maju, waduh, maka disunahkan kamu membelokkan sholat fardunya kepada sholat sunnah mutlak, bukan kepada sholat sunnah tertentu, agar ia mendapati keutamaan berjamaah. Jadi putus dulu sholatnya, terus ikut berjamaah. Kamu lagi sholat duhur nih sendirian, kok ada tiba-tiba rombongan kiai datang berjamaah, ente pengen ikut berjamaah, ya ini harus diputus dulu. Putusnya bagaimana? Pindah ke
sholat sunnah, sunnahnya sunnah mutlak. Walaupun nanti bisa serokaat langsung salam, langsung kamu maju ikut berjamaah. Adapun kalau kamu sholatnya sholat duha, adapun kalau sholatnya sholat fardu, terus kamu lihat ada jamaah, terus kamu pindah ke sholat duha, nggak boleh. Kan duha 2 rakaat, kamu sholat duhur 4 rakaat, kamu baru sholat nih, tahu ada jamaah bikin rombongan sholat, itu pingin gabung, saya pindah ke sholat sunnah, tapi sunnahnya sunnah duha, ya nggak boleh, karena sholat duha itu butuh niat tertentu dari awal. Beda kalau sholat sunnah mutlak, nggak butuh niat tertentu. Jadi membelokkan sholat, membelokkan niat termasuk bisa membatalkan sholat. Ada sholat yang memang disunahkan kamu untuk membelokkannya, bahkan ada yang wajib untuk dibelokkan. Kayak apa contohnya? Ada 6 syarat kesunahan membelokkan niat. Yang pertama, yang mau dibelokkan itu adalah sholat yang berjenis 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini baru nanti ada kebolehan tuh untuk kamu membelokkan. Kalau sholat yang 2 rakaat tidak disunahkan untuk dibelokkan atau diganti niatnya dengan sholat yang lain. Yang kedua, kamu sedang tidak dalam keadaan berdiri pada rakaat ketiga, tapi sedang pada rakaat ke-1 atau rakaat kedua. Terus lihat orang jamaah, boleh langsung kamu ganti tuh. Langsung nanti sholat 2 rakaatnya langsung duduk salam ikut jamaah. Tapi kalau kamu sudah sampai rakaat ketiga, ya nggak boleh. Sholat fardu zuhur udah sampai rakaat ketiga, ya nggak boleh kamu ganti untuk ikut yang lain, karena nggak bisa diganti pakai apa-apa lagi. Udah 3 rakaat mau diganti apa? Mau sholat apa? Ya nggak ada lagi mau diganti pakai apa. Kalau masih serakaat, 2 rakaat masih bisa diganti. Saya mau sholat sunnah mutlak, ya, masih boleh tuh. Tapi kalau sudah rakaat ketiga, nggak bisa diganti dengan sholat yang lain. Jadi harus terusin, percepat, salam, masih keburu, namanya i'adah sholat. Yang tadinya sendirian, i'adah jadi berjamaah, boleh. Lalu seseorang melakukan salam pada rakaat pertama agar ia mendapati sholat berjamaah, maka boleh aja. Baru sholat, kok lihat ada berjamaah, langsung diganti. Saya mau sholat sunnah mutlak. Langsung rakaat pertama Fatihah selesai, langsung duduk salam. Nah, boleh tuh. Berarti buru-buru langsung ikut berjamaah. Biar mendapatkan 27 ganjarannya. Terus yang ketiga, jika waktunya masih luas, dengan ia dapat memastikan dapat menyempurnakan sholat di dalam waktu tersebut. Saya sholat duhur, lihat berjamaah, tapi saya tahu waktu duhur masih panjang. Nah, kamu boleh tuh untuk ganti dari sholat sendiri, selesai tutup, ganti sholat. Tapi kalau waktu sudah, wah ini enggak, sudah waktunya waktu yang haram nih untuk, ya nggak bisa.
harus diselesaikan. Yang keempat, keadaan imam bukan termasuk orang yang dimakruhkan untuk diikuti karena dia ahli bid'ah atau seandainya dia tidak ada kesamaan dalam madhab. Maka jika imam kamu itu imam yang beda madhab atau orang yang pelaku bid'ah, orang fasik, maka ya lebih baik kamu sholat sendiri. Bahkan dimakruhkan untuk berganti pindah ngikutin dia. Maka ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan sholat sendiri lebih utama dibandingkan mengikuti bermakmum pada orang tersebut yang beda madhab. Sebagaimana juga berkata Syekh Abu Ishaq, sungguhnya sholat sendiri adalah sholat yang lebih utama daripada sholat di belakang dengan sholatnya bermadhab Hanafi. Kita Syafi'i, ada imam sholat rombongan Hanafi sholat, nanti sendirian pengen ganti, enggak bagus. Lebih baik sendiri. Kenapa? Karena Hanafi ada perbedaan dengan kita. Kalau pas kok kamu nggak kebenaran malah batal nanti pas ikut madhab Imam Abu Hanifah. Terus yang kelima, ia tidak berharap mendapati jamaah sholat selain jamaah tersebut, dan jika tidak ia masih berharap pada sholat berjamaah yang lain, maka diperbolehkan mengganti niat tapi tidak disunahkan. Sendirian, ada rombongan berjamaah, terus dia tahu saya nggak mau ganti niat Kenapa? Masih ada jamaah yang lain, atau ini sholat jamaah yang terakhir nih, kalau saya nggak ikut saya nggak akan kedapatan jamaah yang lainnya. Kan bisa aja kamu sholat selesai, nanti ada rombongan jamaah, kamu sholat lagi, namanya i'adah. Tapi kalau kamu tahu ini nggak mungkin ada yang datang untuk jamaah lagi, maka ya kamu boleh untuk pindah niat mengikuti sholat orang yang berjamaah tadi. Kalau caranya begitu nggak membatalkan sholat, itu maksudnya malah disunahkan untuk pindah. Yang keenam, keadaan orang yang sholat tersebut sholat berjamaah berupa perkara yang diharuskan. Maka jikalau ia sholat berupa sholat yang terpaut, sholat qadha, sementara jamaah yang sedang melakukan sholat berupa sholat yang dilakukan berupa sholat hadir atau sholat yang terpaut, sholat qadha yang bukan sejenis dengan sholat yang kamu ikuti, maka ya kamu nggak boleh ganti niatnya. Ada orang sholatnya qadha, saya mau qadha zuhur sendirian. Ada orang jamaah sholat tapi sholatnya hadir, kamu pengen pindah, nggak boleh, kecuali kamu belum sholat. Ada jamaah sholat, nah kamu ikut boleh, walaupun kamu sholatnya qadha gitu loh, berjamaahnya. Tapi kalau kamu sudah sholat, kamu mau ganti ke sana nggak boleh gitu loh. Ya harus selesaikan sholat kamu. Sama dengan ada yang rombongan sholat tapi sholatnya qadha juga, tapi sholat jenis lain. Kamu qadha zuhur, dia qadha asar, ya nggak boleh kamu ikut dia. Begitupun haram mengganti niat seandainya berketentuan wajib mengqadha sholat yang terpaut, sholat qadha yang dengan segera. Ada sholat qadha itu yang kamu harus bersegera mengganti.
ada sholat qadha yang kamu boleh gantinya nanti. Kayak apa? Sholat qadha yang wajib diganti, qadha yang kamu tinggalkan secara sengaja gitu loh. Nah, sengaja nggak zuhur, nanti saya qadha. Maka qadhanya harus segera di waktu asar. Nggak boleh di waktu maghrib gitu loh. Kalau di waktu maghrib gimana? Ya kamu dosa terus tuh selagi belum ngerjain sholat. Namanya fauron, segera harus di. Beda kamu nggak sholatnya karena udzur. Apa udzurnya? Ketiduran. Gitu bangun lupa nih nggak sholat. Maka boleh gantinya ya antar-antaran dikit lah gitu. Nggak dihukumi berdosa, tapi wajib tetap mengganti. Nah kalau kamu kok berada pada kondisi sholat yang kamu harus wajib ganti sholat, maka kamu nggak boleh pindah-pindah kepada yang lainnya. Atau jamaah sholat dari jenis sholat qadha yang dilakukan seperti qadha zuhur, di belakang bermakmum dengan sholat qadha zuhur juga, maka boleh mengganti niat namun tidak disunahkan. Lalu jika ia mengkhawatirkan dalam mengerjakan sholat terpaut sholat qadha mengenai terpaut kehilangan sholat hadir, sholat yang dilakukan pada waktunya, maka ia wajib mengganti niat. Lagi sholat qadha, ada sholat hadir. Kalau saya nggak ikut, saya ketinggalan jamaah sholat yang hadir. Qadhanya qadha yang boleh ditunda, maka boleh. Atau qadhanya yang langsung juga boleh. Kenapa? Karena hadir lebih diutamakan. Begitupun wajib mengganti sholat, mengganti niat apabila keadaan sholat berjamaah yang sedang berlangsung adalah sholat Jumat. Wajib niat, ganti niat. Nanti lagi sholat yang lain, Jumatan, ya wajib ganti. Kenapa? Karena Jumatannya hukumnya wajib dikerjakan, nggak akan bisa mendapati jamaah yang lain gitu loh. Saya mau ikut jamaah Jumat yang berikutnya, nggak ada. Jamaah berikutnya bagaimana? Cuma sekali doang. Beda kalau di India, di Pakistan. Di Pakistan sholat Jumat itu pakainya pakai apa? Pakai bisa beberapa kali apa? Pakai apa namanya? Pakai sip, ada sip pertama, sip kedua, sip ketiga gitu loh. Mungkin sangat banyaknya orang, masjid cuman satu, atau memang dari mazhab mereka membolehkan jamaah diulang berkali-kali. Di rombongan yang pertama tua-tua, udah biarin tua-tua, lama sholatnya. Kita ikut yang kloter kedua aja lah, ekspres, boleh tuh. Tapi kalau di tempat kita nggak ada begitu, maka ya nggak boleh kamu tunda lagi. Ketika ada Jumat ya harus segera kamu ikuti. Di antara perusak sholat lagi adalah murtad. Walaupun secara simbolik seperti kemurtatan yang terjadi dari anak kecil. Walaupun bentuknya apa? Simbolik, nggak menyatakan langsung. Kamu kok niatnya niat murtad, ya langsung batal. Dan kemurtatan adalah memutuskan keberlangsungan Islam dan kelanggengannya dengan sebab ucapannya yang sebentar mengucapkan Allah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Langsung batal sholatnya karena batal keislamannya. Atau dengan sebab perbuatan seperti bersujud kepada berhala. Sholatnya depan berhala atau depan, terus niat itu mau saya sujudin, batal sholatnya karena kamu langsung jadi orang yang murtad.
Atau bercita-cita ia akan kafir. Habis sholat ini saya mau murtad. Ya nggak usah nunggu habis sholat, waktu itu juga sudah batal dan murtad. Atau dengan sebab keyakinan seperti ia berpikir dalam sholat mengenai alam, lalu ia berkeyakinan mengenai kidamnya alam, langsung batal tuh. Allah, matahari itu nggak dibikin kayaknya, batal sholatnya tuh. Karena dia meyakini hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ketika itu rusak imannya, maka rusak pula sholatnya. Maka kafir saat itu juga secara pasti dan batal sholatnya. Begitupun jikalau ia meyakini ketidakwajiban sholat. Sudah sholat wajib, ini nggak wajib nih sholat kayaknya, ya batal sholatnya. Karena merusak niatnya. Kan niat kamu tadi usolli fardhu zuhri, terus kamu ini zuhri ini nggak wajib kayaknya, ya batal. Mau niat wajib kok jadinya ngakuin nggak wajib, maka batal sholatnya. Dan di antara perusak sholat lainnya apa? Mendahulukan rukun fi'li, jenis perbuatan dengan sengaja atas rukun fi'li yang lainnya, seperti ia sujud sebelum rukuk. Suka ngana-nganain ya. Saya mau sujud dulu, berdiri baru rukuk, batal sholatnya. Atau seperti ia rukuk dulu sebelum baca Fatihah, maka batal sholatnya. Adapun mendahulukan rukun qauli beda nih. Rukun qauli masih bisa didahulukan dengan yang lain. Kalau rukun fi'li nggak boleh, harus tartib. Seperti yang nggak boleh, rukun qauli yang nggak boleh didahulukan apa? Salam. Kamu kok mendahulukan salam sewaktu-waktu, ya batal sholatnya. Salam itu penutup sholat, kok kamu tutup langsung sebelum selesai rukun-rukun yang lain, batal sholatnya. Sengaja atas rukun qauli seperti mengulang bacaan Fatihah boleh. Udah Fatihah, pada rukun yang lain kamu ulang lagi Fatihahnya boleh. Atau mendahulukan sholawat atas tasyahud boleh, kan memang itu nggak harus tartib. Beda sama Fatihah harus tartib. Kalau tahiyat nggak harus tartib. Jadi kamu waktu tahiyat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, at-tahiyatul mubarak boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, at-tahiyatul boleh. Karena itu bacaan itu nggak harus tartib gitu. Yang penting dibaca semua lengkap. Mau ini diduluin, mau di belakang nggak apa-apa. Kalau Fatihah ya harus tartib dari bismillah sampai waladhdallin, nggak boleh loncat-loncat. Atau ia mengulangi bacaan tasyahud, atau ia bertasyahud sebelum sujud. Waktu duduk yang tahiyat tasyahud, habis sujud duduk tasyahud, duduk lagi ya tasyahud lagi ulang. Nanti yang tadi nggak batalin sholat tapi nggak dihitung tasyahud, harus mengulang pada posisinya gitu loh.
Dan di antara yang merusak sholat adalah meninggalkan satu rukun walaupun itu rukun qauli secara sengaja. Beda meninggalkan satu rukun dalam keadaan lupa karena uzur, maka disebut uzur, maka ia mesti memperbaikinya rukun tersebut jika ia belum melakukan rukun yang serupa pada rokaat yang lain. Kalau kamu kok lupa belum Fatihah, kok udah ruku, ya ulang Fatihah lagi kembali. Kecuali sudah ganti rokaat, maka ya tadi nggak dihitung satu rokaat, kamu ngulang nambahin satu rokaat. Terus dan di antara yang merusak sholat adalah mengikuti makmum kepada orang yang tidak boleh diikuti, seperti orang yang nggak punya wudhu sholat, kamu ikuti ya batal sholatnya. Atau orang murtad yang sholat, orang kafir yang lagi belajar sholat, kamu ikuti, maka ya batal sholatnya. Dengan semisal ia mengikuti makmum tersebut karena takbiratul ihramnya yang sah dari orang tersebut. Di antara yang membatalkan sholat adalah memanjangkan rukun yang pendek, seperti iktidal panjang, baca doa macam-macam melebihi panjangnya surat Al-Fatihah, batal. Karena rukun pendek yang nggak boleh dipanjangin, rukun pendek ya harus pendek. Dan di saat duduk di antara dua sujud, yo baca doa yang panjang yang melebihi panjangnya tasyahud, maka hukumnya batal. Tapi kalau waktu duduk di antara dua sujud dia bacanya panjang tapi kok enggak lebih panjang dari tasyahud, ya enggak batal. Atau waktu i'tidal dia manjangin tapi enggak lebih panjang dari Fatihah, nggak batal, walaupun beda satu kalimat, maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Tapi tidak berbahaya, nggak batalin sholat kalau dia memanjangkan i'tidal pada rokaat terakhir. Karena keseringan rokaat terakhir itu kita baca doa apa? Qunut nazilah, dibolehkan untuk memanjangkan waktu i'tidalnya. Begitupun tidak batalin sholat, diantaranya duduk di antara dua sujud dipanjangkan ketika sholat tasbih. Kalau nggak tasbih nggak boleh. Iya, makanya boleh. Dan di antara yang merusak sholat adalah orang yang sholat terbuka auratnya dan ditemukan olehnya di dalam sholat akan pakaian yang berada jauh darinya. Gimana sih? Orang udah sholat pakaiannya terbang namanya, buka, atau sarungnya melorot digigit kucing lari. Dengan seumpama ia butuh dalam hal berlalu menuju pakaian tersebut harus pakai gerakan yang banyak. Tapi kalau untuk mencapai pakaian itu gerakannya nggak banyak, sekali capai pakai bisa, ya nggak membatalkan sholat. Tapi kalau untuk mencapainya harus jauh, wah ya udah batal, kelamaan terbuka auratnya, gitu loh.
Adapun seandainya pakaian itu berjarak dekat, dengan sekiranya ia dapat menutupinya lagi dengan tanpa gerakan yang banyak, maka nggak batal sholatnya. Jadi langsung pakai lagi, terusin sholatnya, maka nggak batal. Dan di antara yang merusak sholat adalah tampaknya bagian kaki yang harus ditutupi pakai khauf. Ini sholat yang pakai sepatu kulit tuh. Bagian kulit syaratnya ya kalau musim dingin di sono di Arab, wudhu dulu, terus tutupin pakai khauf namanya. Terus kok tiba-tiba khaufnya bolong atau khaufnya, maka termasuk membatalkan sholat. Di antaranya lagi yang merusak sholat adalah meninggalkan penghadapan ke kiblat. Sekiranya hal itu diisarohkan dengan semisal keadaannya bukan di dalam sholat kondisi sangat ketakutan dan bukan sholat sunnah safar berpergian, karena tidak ada isaroh tersebut untuk menghadap kiblat. Tapi kalau sholat yang harus ngadap kiblat, nanti nggak ngadap kiblat, maka batal sholatnya. Kalau kamu sholat kok nggak ngadap kiblat, terus diisarohkan ngadep ke kanan, geser ke kanan, ya kamu harus geser bahwa kamu sedang tidak menghadap kiblat. Kok nggak kamu ikuti, batal sholatnya. Ini diantara beberapa hal yang berkaitan dengan membatalkan sholat atau merusak sholat kita. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara lagi tentang sholat-sholat yang wajib diniatkan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani وكل ذي محبة أجرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.